Semua orang menuduhku hal aneh. Padahal hanya aku yang tahu alasan sebenarnya mengapa aku harus tidur sekamar dengan majikanku, seorang duda Arab kaya yang hidupnya hancur tanpa siapapun di sisinya. Tidak pernah terbayangkan bahwa hidupku akan berubah begitu drastis setelah memutuskan menjadi TKW di Timur Tengah. Aku hanya seorang perempuan sederhana asal Banyuwangi, dengan niat awal mencari nafkah untuk adik-adikku yang masih sekolah. Setelah ayah meninggal, dan ibu sering sakit-sakitan, aku merasa tidak punya pilihan selain merantau. Namun perjalanan yang awalnya kuanggap sebagai kesempatan biasa, justru membawaku ke situasi yang kemudian viral dan membuat seluruh desa membicarakanku selama berbulan-bulan. Ketika aku tiba di rumah majikanku, seorang duda Arab bernama Syekh Karim, berusia 58 tahun, aku sudah merasa ada sesuatu yang berbeda. Rumahnya sangat besar, mewah, dan dijaga ketat. Namun suasananya sunyi. Tidak ada langkah kaki anak-anak, tidak terdengar suara keluarga, tidak ada tawa, apalagi percakapan hangat. Rumah itu seperti gedung kosong yang ditinggalkan pemiliknya. Padahal majikanku tinggal di dalamnya setiap hari. Beberapa tetangga bahkan sempat bertanya-tanya mengapa seorang pria kaya, yang dulunya terkenal sebagai pengusaha sukses, kini memilih hidup sendiri. Namun tidak ada informasi jelas yang kudapat, selain bisikan samar bahwa ia pernah kehilangan seseorang yang sangat ia cintai, dan sejak itu hidupnya tidak lagi sama. Hari-hariku berjalan normal pada awalnya. Aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga seperti biasa, membersihkan ruangan, memasak, mencuci, dan memastikan segala sesuatu rapi. Namun ada satu hal yang langsung terasa aneh sejak hari pertama. Majikanku hampir tidak pernah keluar kamar. Aku jarang melihatnya. Jikapun keluar, hanya untuk berjalan sebentar di halaman, lalu kembali masuk seperti seseorang yang ingin menghindari dunia. Sorot matanya tampak kosong, bukan karena marah, melainkan seperti seseorang yang lama hidup dalam kesakitan batin yang sulit dijelaskan. Baru setelah beberapa hari aku berada di rumah itu, barulah aku menyadari kenyataan sebenarnya. Majikanku tidak hanya duda, tapi juga mengalami gangguan tidur dan gangguan kecemasan berat. Ia tidak bisa tidur sendirian. Setiap malam tubuhnya bergetar karena ketakutan yang tidak mampu ia kendalikan. Kejadian pertamaku membuat hampir seluruh tubuhku gemetar. Malam itu aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena suara sesuatu jatuh dari lantai atas. Kurasakan angin malam berhembus dari jendela dapur, membuat suasana semakin dingin. Aku naik ke lantai 2 perlahan, memastikan apakah ada sesuatu yang jatuh atau apakah majikanku membutuhkan bantuan. Saat tiba di depan kamar majikanku, aku mendengar suara napas gelisah, seperti seseorang sedang kesakitan. Aku memanggilnya pelan namun tidak ada respons. Saat akhirnya memasuki kamar, kulihat tubuh majikanku gemetar hebat. Selimutnya jatuh ke lantai, jari-jarinya mencengkeram kasur, dan keringat dingin menetes dari dahinya. Matanya terbuka namun tampak kosong, seperti orang yang sedang terjebak mimpi buruk yang tidak bisa ia kendalikan. Aku panik, tetapi tetap berusaha menenangkan diri. Aku membantunya duduk dan memberikan segelas air. Sejak malam itu, ia mengalami serangan yang sama hampir setiap malam. Tanpa sadar, aku mulai menemaninya hingga serangannya mereda. Awalnya aku hanya duduk di kursi dekat tempat tidurnya, kemudian beralih duduk di ujung ranjang, hingga akhirnya, karena kondisi yang semakin parah, aku harus berada lebih dekat. Tidak ada sentuhan aneh, tidak ada tindakan tidak pantas. Majikanku hanya membutuhkan seseorang di dekatnya agar ia tidak merasa sendirian. Namun desas-desus buruk di luar tidak pernah peduli pada fakta sebenarnya. Suatu malam, setelah serangan kecemasan yang hampir membuatnya tidak bisa bernapas, dokter rumah memutuskan bahwa ia tidak boleh tidur sendiri lagi. Dokter menjelaskan bahwa kondisi mentalnya sangat rapuh. Jika ia kembali terserang ketakutan di malam hari tanpa ada yang menolongnya, itu bisa berakibat fatal. Dan sejak malam itu, aku diberikan satu tugas tambahan. Menemani majikanku tidur di kamar yang sama. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada angin gurun. Ada supir rumah sebelah yang melihatku keluar dari kamar majikan saat pagi tiba. Ada tetangga yang melihat lampu kamarku dan kamar majikanku menyala semalaman. Dan dalam waktu singkat,
Gosip itu berubah menjadi cerita liar, bahwa aku tidur bersama duda Arab kaya demi uang besar. Padahal kenyataan di balik itu sangat berbeda. Majikanku bukan pria genit. Bukan pula orang yang berniat memanfaatkan pekerjanya. Ia hanya manusia yang merasa kehilangan, trauma, dan ketakutan. Satu-satunya orang yang ia percaya berada di dekatnya adalah aku. Dan disitulah semua masalah dimulai. Aku mulai dibicarakan sesama pekerja migran, dianggap melakukan hal-hal yang tidak pantas. Bahkan keluargaku di kampung meneleponku dengan suara bergetar, bertanya apakah rumor itu benar. Namun bagaimana aku harus menjelaskan sesuatu yang bahkan orang normal pun sulit mempercayainya? Siapa yang mau percaya bahwa seorang TKW tinggal sekamar dengan majikan laki-laki, bukan karena hubungan terlarang, melainkan karena kebutuhan medis? Orang-orang hanya melihat permukaannya. Tidak ada yang mau melihat kedalaman masalahnya. Hingga suatu malam, ketika aku hampir tertidur, majikanku membisikkan satu kalimat yang membuat seluruh ceritaku berubah arah. Kalimat yang kemudian menjadi alasan mengapa video dan ceritaku menjadi viral di media sosial. Kalimat yang membuat seluruh orang akhirnya diam. Dan disinilah awal dari kejadian besar yang bahkan aku tidak pernah bayangkan sebelumnya. Malam pertama aku tidur serumah dan sekamar dengan Tuan Farouk benar-benar menguji ketahanan batinku. Walau ia sudah menjelaskan bahwa aku boleh beristirahat di sofa, rasa canggung yang menyelimuti ruangan itu tetap tak bisa kuhindari. Ruangan sunyi, lampu kamar temaram. Dan untuk pertama kalinya sejak bekerja, aku benar-benar melihat majikanku bukan sebagai atasan, melainkan sebagai laki-laki tua yang hidup sendirian dan sangat kesepian. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara pelan, lebih tepatnya seperti seseorang yang menahan tangis. Awalnya aku ragu, tapi suara itu terus terdengar. Aku bangkit perlahan, melihat ke arah ranjang besar di tengah kamar. Ternyata tuanku. Tuan Farouk memegang dada kiri, wajahnya menunduk, bahunya bergetar halus. Aku panik. "Tuan, apakah Anda sakit?" tanyaku, mendekat. Ia tersentak, lalu buru-buru menghapus air matanya. Tidak apa-apa. Kembalilah tidur." Tapi itu bukan jawaban yang jujur. Matanya merah, nadanya goyah. Aku memberanikan diri duduk di ujung ranjang, menjaga jarak. "Kalau Anda butuh bantuan, tolong beritahu saya." Tuan Farouk menghela napas panjang. Lalu untuk pertama kalinya, ia berkata pelan, "Aku tidak menangis karena sakit. Aku menangis karena rumah ini terlalu besar dan terlalu sepi." Suara itu membuatku tercekat. Setelah diam beberapa saat, ia mulai bercerita tanpa ku minta. Seakan selama ini ia menunggu seseorang yang mau mendengarkan. "Aku punya satu putra," katanya lirih. "Tapi sejak ia menikah, aku dianggap beban." Aku mengerutkan kening. "Putra Anda mengusir Anda?" Ia mengangguk kecil. "Istrinya tidak suka padaku. Katanya aku keras kepala. Katanya aku terlalu ikut campur. Mereka bilang, orang tua harus diam dan menunggu mati." Tuan Farouk menahan napas, menatap langit-langit kamar. "Lalu mereka merebut rumahku, dan aku hanya boleh tinggal di lantai atas, seperti tahanan." Aku menutup mulut, menahan keterkejutan. "Karena itu Anda pindah ke villa yang sekarang saya tempati?" "Ya, villa ini, satu-satunya tempat yang membuatku masih merasa seperti manusia." Untuk pertama kalinya sejak bekerja, aku melihat sosok majikan Arab yang selama ini terlihat tegas, keras, dan penuh wibawa, ternyata sedang rapuh. Kami terdiam. Hanya suara AC yang terdengar. "Aku tahu kau heran mengapa aku memintamu tidur di kamarku," katanya tiba-tiba. Aku menelan ludah. Ia menatapku, bukan seperti majikan kepada pembantu, melainkan seperti seseorang yang mencari pegangan terakhir di hidupnya. "Aku pernah pingsan 3 kali karena jantungku," lanjutnya. "Dokter bilang, kalau itu terjadi lagi saat aku sendirian, aku mungkin tidak akan bangun." Aku terdiam membeku. Dan,
Aku tidak punya siapa-siapa lagi yang peduli pada kondisiku. Ia memejamkan mata, kemudian berujar pelan. Karena itulah aku bertanya dengan hati-hati. Bolehkah kau tinggal di kamar ini? Bukan karena nafsu, bukan karena niat buruk, tapi karena aku takut mati sendirian. Kata-kata itu menghantamku lebih kuat daripada teriakan. Selama ini aku takut, aku curiga, aku waspada. Tapi ternyata, alasan sebenarnya jauh dari dugaan siapapun, dan jauh lebih menyakitkan. Baru saja aku hendak menjawab, tiba-tiba ia memegangi dadanya lagi. Tuan, seruku. Ia meringis, wajahnya menegang. Aku segera mengambil obat yang ia tunjuk pagi tadi, tablet kecil dalam kotak merah. Tolong, air, katanya terengah. Aku menyerahkan segelas air. Ia menelan obat itu sambil menahan napas. Beberapa detik terasa lama seperti menit. Akhirnya ia menghela napas panjang. Rasa sakit di wajahnya memudar perlahan. Aku benar-benar terduduk lemas. Kalau tadi saya tidur di kamar lain, bagaimana? Gumamku lirih. Ia menatapku dengan mata yang lelah, namun tenang. Itulah alasannya. Setelah kejadian itu, aku tidak bisa lagi melihat Tuan Farouk sebagai duda Arab kaya yang harus kuwaspadai. Tidak. Aku melihatnya sebagai orang tua yang tersisihkan keluarganya, yang hidup sendirian dengan penyakit serius, dan tidak punya siapapun untuk menolong ketika malam menjadi sunyi. Dan tanpa ia minta, aku berkata, mulai malam ini, saya akan tetap di kamar ini. Saya tidak akan jauh dari Anda. Ia menatapku lama. Kemudian tersenyum kecil, senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Terima kasih, Nak. Senyum itu, entah kenapa terasa hangat sekali. Malam itu aku menyadari satu hal. Ada alasan lain mengapa ia memilihku sebagai satu-satunya orang yang boleh tinggal di villa ini. Dan alasan itu akan segera terungkap. Tapi aku belum tahu bahwa rahasia berikutnya jauh lebih mengejutkan dan akan membuat hidupku berubah selamanya. Malam itu seharusnya menjadi malam tenang setelah kejadian jantung Tuan Farouk kambuh. Namun kenyataannya, itu justru menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang perlahan membuka seluruh rahasia hidupnya, dan rahasia mengapa aku dipilih untuk tinggal bersamanya di villa besar dan sepi itu. Aku berusaha tidur, tapi pikiranku penuh dengan cerita yang baru saja kudengar. Tentang putranya, tentang kesepian yang ia pendam, dan alasan sederhana namun menyayat hati mengapa ia ingin ada seseorang yang tidur di ruangan yang sama dengannya. Aku memejamkan mata, tapi batinku tetap gelisah. Sekitar pukul 7 pagi, villa yang biasanya sunyi mendadak diguncang suara ketukan keras di pintu utama. Duk, duk, duk. Suara itu terdengar terburu-buru, seolah seseorang datang dengan marah atau panik. Aku terbangun dan melihat Tuan Farouk juga sudah duduk di tepi ranjang. Wajahnya tampak khawatir. Siapa itu, Tuan? Tanyaku. Ia diam sejenak. Putraku. Aku tercekat. Apa yang harus saya lakukan? Diam di belakangku. Jangan bicara apapun. Nada suaranya berubah. Lebih tegas, lebih berat, seperti menghadapi sesuatu yang ia takuti namun sudah terbiasa dijalani. Kami turun bersama. Ketika pintu dibuka, seorang pria Arab berusia 40-an langsung masuk tanpa permisi. Tatapannya tajam, suaranya tinggi. Ayah, kenapa Anda membawa pembantu ke villa ini tanpa persetujuan keluarga? Ia terhenti ketika melihatku berdiri di belakang pintu. Wajahnya langsung berubah mencurigai. Jadi, ini dia? Pembantu itu? Yang tidur satu kamar dengan Anda? Nada suaranya penuh tuduhan yang menyakitkan. Aku hanya menunduk. Putra Tuan Farouk, namanya Khalid, berbicara dengan nada tinggi, tanpa memikirkan bahwa aku masih di sana. Ini memalukan. Ayah, orang luar tidur di kamar Anda. Bagaimana kalau orang-orang tahu? Aku hanya bisa menelan ludah. Kata-katanya menusuk seperti pisau. Namun tanpa kuduga,
Tuan Farouk berdiri lebih tegak dan membalas dengan ketenangan yang tak pernah kulihat. Kau tidak berhak mengatur siapa yang tinggal bersamaku. Ini rumahku. Rumah Anda. Khalid tertawa sinis. Semua orang tahu Anda tidak sanggup lagi mengurus diri sendiri. Apa itu alasanmu mengambil seluruh hartaku? Nada suara Farouk meninggi sedikit. Khalid terdiam. Aku terkejut. Jadi benar, putranya bukan hanya mengusirnya, tapi juga mengambil asetnya? Tuan Farouk melanjutkan. Selama ini aku diam, karena kau anakku. Tapi semua batas ada akhirnya. Ia menatapku sekilas, lalu kembali menatap putranya. Gadis ini, bukan seperti yang kau pikirkan. Ia tinggal di kamarku karena aku punya masalah jantung. Ia membantuku ketika kau tidak pernah datang menjenguk. Khalid memerah. Tatapannya beralih ke aku, tajam dan penuh prasangka. Pembantu tetap pembantu, gumamnya. Tuan Farouk menatapnya dengan mata yang redup namun tegas. Itu yang membuatku memilih tinggal di villa ini. Kebencianmu terlalu besar hingga kau lupa siapa yang membesarkanmu. Dan untuk pertama kalinya, Khalid terdiam tanpa bisa membalas. Mungkin karena ia tahu, yang dikatakan ayahnya benar. Setelah Khalid pergi dengan wajah kesal, aku kembali ke kamar bersama Tuan Farouk. Ia duduk perlahan, memijat pelipisnya, lalu berkata, "Maaf, kau harus melihat itu." Aku menggeleng. Tuan tidak salah. Saya hanya... Terkejut, ia menyelesaikan kalimatku. Aku mengangguk. Ia tersenyum tipis. Kau pasti bertanya-tanya, mengapa aku sangat mempercayaimu? Mengapa bukan pekerja lain? Mengapa kau dipilih untuk tinggal di kamar ini? Aku diam. Memang itu pertanyaan yang sejak kemarin kutahan. Karena, ia menatapku lembut, kau mengingatkanku pada seseorang. Aku terkejut. Siapa? Istriku. Aku membeku. Almarhum istriku berasal dari Asia Tenggara. Lembut, sabar, dan selalu memperlakukanku dengan hormat, bahkan ketika aku tidak pantas mendapatkannya. Ia menarik napas dalam. Sejak dia meninggal 10 tahun lalu, rumah ini seperti kuburan. Aku bisa merasakan kesedihannya sampai jauh ke dalam hati. Dan ketika kau datang, aku merasa rumah ini hidup lagi. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tidak pernah terpikir bahwa pekerjaanku sebagai seorang TKW bisa meninggalkan kesan sedalam itu bagi seseorang. Setelah diam cukup lama, Tuan Farouk berkata pelan, "Aku ingin meminta sesuatu." Aku menegakkan tubuh, bersiap mendengarkan. Aku ingin kau tinggal di sini, bukan hanya sebagai pekerja. Jantungku berdetak cepat. Saya tinggal? Maksud Tuan? Ia menatapku dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan, antara harapan, kesepian, dan ketakutan ditolak. Aku ingin kau menjadi pendampingku, seseorang yang bisa kupercaya, seseorang yang tidak meninggalkanku ketika malam terlalu panjang. Aku terdiam lama. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya seorang TKW. Sementara ia seorang duda kaya raya, terluka oleh keluarganya sendiri. Melihatku bingung, ia menepuk tanganku pelan dan berkata, "Tidak perlu sekarang. Pikirkan saja baik-baik. Aku tidak memintamu menjadi apapun yang tidak kau inginkan." Aku menunduk. Perasaanku campur aduk. Seminggu berlalu. Aku melihat sendiri bagaimana kesepian Tuan Farouk. Bagaimana penyakitnya semakin sering kambuh. Bagaimana ia mencoba bersikap tegar di depan semua orang, termasuk aku. Dan di antara semua itu, aku mulai menyadari satu hal. Tidak ada satupun di rumah itu yang benar-benar peduli padanya. Kecuali aku. Hari itu aku berdiri di depan pintu kamarnya. "Tuan," panggilku pelan. Ia menoleh. "Saya sudah memikirkan permintaan Anda." Jantungnya berdegup. Aku bisa melihat dari raut wajahnya. Aku menarik napas panjang.
Jika Anda memang membutuhkan seseorang untuk mendampingi Anda, saya bersedia. Ia menutup wajahnya dengan tangan, bahunya bergetar, bukan karena sedih, tapi lega. Dan begitulah, keputusan itu menyebar cepat di kampungku. Orang-orang membicarakannya. Ada yang heran, ada yang nyinyir, ada yang tidak percaya. Tapi tidak ada yang tahu kebenaran sebenarnya di balik berita itu. Bahwa seorang TKW Indonesia tinggal satu kamar dengan duda Arab kaya. Bukan karena hal-hal buruk seperti yang orang kira, tetapi karena ia menyelamatkan nyawa seorang lelaki tua, yang bahkan ditinggalkan oleh darah dagingnya sendiri.